괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Tapi bohong. Kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bercanda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nuril Aini dari kelas Manajemen 23B dengan NPM 2341109. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Pasar dan persaingan pasar. Pasar adalah sekumpulan penjual dan pembeli dari sebuah barang atau jasa tertentu untuk melakukan transaksi ekonomi. Pembeli menentukan permintaan dan penjual menentukan penawaran. Pasar kompetitif. Pasar kompetitif ialah pasar yang terdiri atas banyak pembelian dan penjual sehingga pengaruh dari masing-masing penjual dan pembeli terhadap harga pasar sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Persaingan struktur pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ialah suatu pasar dengan kondisi penjual dan pembeli yang sangat banyak, dan produk yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan karena semua produk terlihat identik sehingga penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga jual beli. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki sedikit penjual dan banyak pembeli, sehingga karena jumlah penjual yang sedikit, maka penjual memiliki keuntungan dalam pasar ini karena mereka dapat menentukan harga untuk memperoleh banyak keuntungan. Permintaan atau demand. Jumlah permintaan yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen atau pembeli dan mereka mampu untuk membelinya. Jumlah permintaan barang akan naik dan meningkatkan jika harga turun. Berarti permintaan berbanding terbalik dengan harga. Hal ini disebut dengan hukum permintaan atau law of demand. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga. Jumlah permintaan barang akan menurun saat harga naik dan meningkat saat harga turun. Berarti permintaan berbanding terbalik dengan harga. Para ekonom menyebutnya dengan hukum permintaan atau law of demand. Yang kedua, pendapatan. Pendapatan yang lebih rendah berarti bahwa secara total Anda memiliki uang yang lebih sedikit untuk dibelanjakan, sehingga Anda akan membelanjakan lebih sedikit uang untuk beberapa atau mungkin sebagian besar barang. Yang ketiga, harga barang lain yang berkaitan. Jika penurun harga sebuah barang meningkatkan permintaan barang lainnya, kedua barang tersebut dinamakan barang komplement. Yang keempat, selera, serta yang terakhir, kelima, ekspektasi perkiraan mengenai masa mendatang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa saat ini. Skedul permintaan dan kurva permintaan. Skedul permintaan atau demand schedule yaitu sebuah tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga barang dengan kualitas yang diminta. Ketika harga meningkat semakin tinggi, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun. Penawaran atau supply. Jumlah penawaran atau supply adalah jumlah barang atau jasa di mana penjual bersedia dan mampu menjualnya. Hubungan harga dan penawaran berhubungan positif, karena penawaran akan naik jika harga tinggi dan turun. Jika harga rendah, hubungan ini disebut dengan hukum penawaran. Skedul penawaran dan kurva penawaran. Skedul penawaran memperlihatkan kuantitas yang ditawarkan pada masing-masing harga. Kurva penawaran memperlihatkan perubahan jumlah barang yang ditawarkan ketika harganya berubah. Kurva yang menyambung
menghubungkan harga dengan kuantitas yang ditawarkan disebut kurva penawaran. Hukum penawaran dan permintaan, harga suatu barang akan mengalami penyesuaian agar jumlah permintaan untuk barang tersebut dengan jumlah penawarannya. Terima kasih.